لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas perjuangan seorang hakim dari kalangan Bani Israel mencari penutup para nabi dan para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sa'labi meriwayatkan, pada zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang bernama Isya. Dia termasuk salah satu ulama Bani Israel yang biasa membaca kitab-kitab terdahulu. Dalam kitab-kitab tersebut, dia menemukan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sifat tersebut dia kumpulkan dalam satu lembaran. Lembaran itu disembunyikannya di dalam sebuah peti yang terkunci. Kuncinya dia sembunyikan di tempat yang tidak pernah diperhatikan. Dia memiliki seorang anak yang bernama Balukia. Menjelang Isya meninggal, Isya berwasiat kepada Balukia untuk menjadi hakim di kalangan Bani Israel setelahnya. Setelah beberapa lama ayahnya meninggal, Balukia melihat sebuah peti. Peti itu didapatkannya terkunci. Dia tanyakan peti itu kepada ibunya. Ibunya menjawab, "Aku tidak tahu apa yang ada di dalam peti ini dan tidak tahu di mana kuncinya." Selanjutnya kunci itu dihancurkan oleh Balukia dan membuka petinya. Di dalamnya dia melihat ada lembaran yang bertuliskan tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan para rasul, serta surga diharamkan bagi para nabi, sehingga Nabi Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Setelah selesai membacanya, dia bawa lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel. Tatkala mereka mendengar sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Balukia, "Bagaimana ayahmu mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memberitahukannya kepada kami? Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar. Karena dia telah menyembunyikan berita tentang junjungan para rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kami." Selanjutnya, Balukia memutuskan untuk meninggalkan ibunya. Dia berkata, "Wahai ibu, aku telah menemukan bahwa Nabi akhir zaman akan diutus. Aku akan pergi dan tidak akan kembali hingga aku mengetahui beritanya." Ibunya berkata, "Semoga Allah memenuhi cita-citamu." Balukia pergi dari Mesir dalam rangka mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkeliling dari timur sampai barat hingga sampai ke laut ketujuh. Dia menemukan berbagai keajaiban yang tidak dilihat oleh orang lain. Di antaranya, sejumlah keajaiban itu adalah apa yang dia lihat di sebuah jazirah. Di sana terdapat ular-ular besar yang mengatakan, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Balukia berkata kepada ular-ular, "Assalamualaikum." Ular-ular itu berkata kepadanya, "Kami belum pernah mendengar ucapan seperti itu." Balukia kemudian berkata, "Ini adalah sunnah Adam." Mereka pun bertanya, "Dari kelompok mana engkau?" Balukia menjawab, "Saya termasuk golongan Bani Israel." Kemudian mereka berkata, "Kami tidak mengetahui Adam dan Bani Israel." Kemudian Balukia bertanya, "Jika demikian, bagaimana kalian mengetahui Muhammad?" Mereka pun menjawab, "Semenjak kami diciptakan Allah dengan sifat ini, kami diperintahkan untuk mengatakan hal itu, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah."
Kami adalah ular-ular Jahannam. Baluqiyah bertanya, bagaimana berita tentang Jahannam? Mereka pun menjawab, Jahannam itu hitam dan berbau busuk. Dalam setiap tahun bernapas 2 kali. Sekali pada musim kemarau, itulah panas dari dirinya. Dan sekali lagi di musim dingin, itulah kebaikan dari dirinya. Setelah itu, Baluqiyah memasuki sebuah jazirah yang lain. Di sana, dia menemukan ular-ular yang lebih besar dari yang pernah dia lihat pertama kali. Besarnya seperti pangkal pohon kurma. Di sekitar ular-ular tersebut, dia melihat ada ular yang berwarna kuning. Apabila ular-ular besar itu berjalan, maka ular yang berwarna kuning berjalan di sekelilingnya. Tatkala ular-ular itu melihat Baluqiyah, mereka berkata, "Siapa engkau?" Baluqiyah pun menjawab, "Saya Baluqiyah dari Bani Israel." Mereka berkata, "Kami belum pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya. Aku dikuasakan atas semua ular yang ada di dunia. Seandainya aku tidak ada, pasti ular-ular memaksa Bani Israel untuk lari dan membunuh mereka dalam 1 hari saja." Baluqiyah melanjutkan perjalanan hingga dia sampai ke laut ke-7. Dia telah melihat berbagai keajaiban yang terlalu panjang untuk dijelaskan. Dari sejumlah keajaiban itu adalah apa yang dia lihat di sebuah jazirah. Di sana terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat, sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena kuat sekali kilauannya. Di jazirah ini juga ada pepohonan yang besar buahnya. Baluqiyah mengulurkan tangannya untuk mengambil buah dari salah satu pohon tersebut. Pohon itu menyeru, "Menjauh dariku, hai orang yang suka bersalah." Baluqiyah pun mundur dan duduk. Tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka ada pedang terhunus. Ketika mereka melihat Baluqiyah, mereka berkata, "Bagaimana engkau sampai ke tempat ini?" Baluqiyah pun menjawab, "Saya dari Bani Israel. Nama saya Baluqiyah." "Lalu kalian siapa?" tanya Baluqiyah. Mereka menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Asalnya kami berada di langit. Kemudian Allah menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi. Sekarang kami akan memerangi mereka." Baluqiyah pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba ada malaikat yang besar, postur tubuhnya sedang berdiri. Tangan kanannya ada di timur, sedangkan tangan yang kirinya ada di barat. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Baluqiyah mendekati dan mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu berkata, "Siapa engkau?" Baluqiyah pun menjawab, "Aku adalah seorang laki-laki dari Bani Israel. Aku pergi dalam rangka mencari penutup para nabi." "Lalu siapakah engkau?" tanya Baluqiyah. Malaikat itu menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang." Baluqiyah kemudian bertanya, "Apa 2 baris yang ada di keningmu?" Malaikat itu pun menjawab, "Dalam 2 baris tersebut tertulis tambahan malam dan siang serta pengurangannya. Aku tidak menahan malam kecuali dengan ukuran yang ditentukan." Baluqiyah terus melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ada malaikat yang sangat besar. Malaikat itu berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Baluqiyah mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun menjawabnya. Baluqiyah bertanya tentangnya. Malaikat itu menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin.
Aku tidak akan melepaskan angin kecuali atas seizin Allah. Aku menggenggam laut. Seandainya tidak demikian, tentu semua yang ada di muka bumi akan binasa. Bulukiya meninggalkannya. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke Gunung Qaf. Ternyata ia terbuat dari yakut hijau. Ia mengelilingi dunia seluruhnya. Karena pancaran sinar gunung tersebut, langit terlihat berwarna biru. Allah menugaskan penanganan gunung ini kepada seorang malaikat. Apabila Allah hendak mengguncangkan sebagian bumi, Dia memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi tersebut ke Gunung Qaf. Apabila Allah hendak menenggelamkan sebuah desa beserta isinya, maka Dia mengizinkan kepada malaikat itu untuk memotong lapisan kampung tersebut dari bumi. Bulukiya bertanya kepada malaikat itu, "Apa yang ada di belakang gunung ini?" Malaikat itu pun menjawab, "Di belakang gunung ini ada 40.000 kota selain kota-kota dunia. Kota itu terbuat dari emas dan perak. Tidak ada siang dan malam. Penduduknya adalah para malaikat yang tidak pernah lelah bertasbih kepada Allah." Bulukiya bertanya, "Apa di belakang kota-kota itu?" Malaikat itu menjawab, "Di belakangnya ada 70.000 hijab, yakni penghalang. Setiap hijab besarnya seukuran dunia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di balik hijab itu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala." Bulukiya meninggalkan malaikat itu. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah gunung. Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang. Bulukiya mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun membalasnya. Bulukiya bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Mereka pun menjawab, "Kami adalah sebagian malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan." Lalu Bulukiya bertanya kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka, yang menyinarkan cahaya seperti matahari. Mereka menjawab, "Itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas. Semua logam emas yang ada di bumi bersumber darinya." Bulukiya meninggalkan mereka. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah laut yang luas. Di sana ada 2 ikan yang sangat besar. Dia mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka pun membalasnya. Keduanya bertanya kepada Bulukiya, "Siapa engkau, hai makhluk Allah?" Dia pun menjawab, "Aku Bulukiya dari Bani Israel. Aku datang dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan?" Karena kegaiban Allah, mereka pun memberinya roti. Dimakannya roti itu, dan setelahnya tidak merasa lapar lagi. Selanjutnya, dia sampai ke sebuah jazirah. Di sana, dia melihat seekor burung yang sangat besar, indah rupanya, dan memiliki sesuatu yang bisa membuat akal tercengang karena keindahannya. Burung itu ada di atas sebuah pohon yang di bawahnya ada hidangan, yang di atasnya ada ikan yang dipanggang. Bulukiya mendekati burung itu, mengucapkan salam dan bertanya, "Siapa engkau?" Burung itu menjawab, "Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku diutus oleh Allah mengirimkan hidangan ini kepada Adam dan Hawa ketika keduanya berkumpul di Gunung Arafah. Keduanya telah menyantap sesuatu darinya. Lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangan tersebut di sini, dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat. Dia juga memerintahkanku untuk memberikan sesuatu darinya kepada orang yang datang ke sini." Maka Bulukiya memakan sesuatu dari hidangan itu, tetapi sedikit pun hidangan itu tidak berkurang. Ia seperti keadaannya semula. Bulukiya bertanya kepada sang burung tentang hidangan itu. Burung itu pun menjawab,
Sesungguhnya makanan dunia akan berkurang dan berubah bila didiamkan. Sementara makanan surga tidak akan pernah berkurang dan berubah. Baluqiyah bertanya, apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini? Burung itu pun menjawab, sudah. Sesungguhnya Khaidir Abdul Abbas terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini. Setelah itu dia pergi lagi. Mendengar itu, Baluqiyah memutuskan diri tinggal di tempat untuk bertemu Khaidir, berkumpul bersamanya dan menanyakan berbagai hal kepadanya. Pada suatu hari, ketika Baluqiyah sedang duduk, tiba-tiba Nabi Khaidir alaihissalam mendatanginya dengan mengenakan pakaian putih. Baluqiyah berdiri menyambut dan mengucapkan salam kepadanya. Khaidir alaihissalam membalasnya. Baluqiyah berkata, wahai Abdul Abbas, aku telah berpergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini. Aku diam di sini menunggu kedatanganmu agar engkau memberitahuku tentangnya. Nabi Khaidir pun menjawab, hai Baluqiyah, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini, dan engkau tidak akan bertemu dengannya sekarang ini. Hai Baluqiyah, tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu? Baluqiyah pun menjawab, aku tidak tahu. Nabi Khaidir berkata, jaraknya adalah jarak tempuh 50 tahun. Maukah kamu aku letakkan kamu di hadapan ibumu? Baluqiyah menjawab, iya. Nabi Khaidir berkata, pejamkanlah kedua matamu. Baluqiyah berkata, aku pejamkan kedua mataku. Aku tidak tahu apa-apa kecuali ibuku telah ada di sampingku. Aku buka kedua mataku, lalu aku mengucapkan salam kepada ibuku dan mengatakan kepadanya, wahai ibuku, siapakah yang telah membawaku kepadamu? Ibu Baluqiyah menjawab, aku melihat seekor burung putih telah meletakkanmu di sini. Lalu dia menghilang dengan cepat. Baluqiyah menceritakan semua kisahnya kepada ibunya. Kemudian dia pergi kepada Bani Israel dan mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun membalasnya. Mereka bertanya tentang keadaannya sewaktu kepergiannya. Kemudian dia ceritakan kepada mereka, dan semua keajaiban yang dilihatnya dicatat oleh mereka selama 40 tahun. Mereka tidak bisa menghitung keajaiban yang pernah dia lihat. Menurut sebuah riwayat, Baluqiyah berumur 1000 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi saudara kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.